Please support this channel by clicking subscribe, like, comment and share. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu mengenai daily activity atau kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari itu adalah sebuah kebiasaan yang biasa kalian lakukan atau kerjakan setiap hari. Nah, sekarang kalian akan belajar membuat kalimat yang menyatakan kebiasaan sehari-hari. Dalam bahasa Inggris, terdapat kata yang disebut dengan adverbs of frequency. Apa? Adverbs of frequency, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan tingkat seringnya sesuatu dilakukan. Dalam adverb of frequency banyak sekali contohnya, tetapi pada materi kali ini kalian akan belajar menggunakan dua kata saja, yaitu kata usually yang artinya biasanya dan kata always atau selalu. Jadi dalam bahasa Indonesia misalnya kita membuat kalimat seperti ini. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Atau misalnya menggunakan kata always. Saya selalu sarapan jam 6 pagi. Nah, itu adalah contoh dari kebiasaan. Jadi kata usually atau always itu menunjukkan kebiasaan kita sehari-hari. Tetapi sebelum kita mulai mencoba membuat kalimat, kita harus memahami dulu konsep membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi mirip seperti dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun mengenal struktur kalimat. Jadi perhatikan dua struktur kalimat berikut ya. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, struktur kalimatnya adalah subjek, predikat, dan objek, biasa dikenal dengan SPO. Lalu bagaimana dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, struktur kalimatnya biasanya umumnya adalah subject plus verb. Verb itu adalah kata kerja plus object atau SVO. Jadi verb atau kata kerja itu sama seperti predikat dalam bahasa Indonesia. Jadi prinsipnya, simpulannya, keduanya memiliki struktur kalimat yang sama, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Perbedaannya hanyalah struktur dalam menerjemahkan. Itu adalah hal yang berbeda. Sekarang kita mengenal dulu bagian pertama dalam sebuah struktur kalimat tadi, yaitu subject pronoun. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai kata pengganti subjek. Ya, tadi kita sudah melihat struktur kalimat dalam bahasa Inggris itu SVO. Jadi S-nya adalah subjek. Jadi kita akan belajar mengenai subjek terlebih dahulu. Perhatikan tabel berikut. Jadi Pak Guru kali ini akan membagi subject pronouns dalam dua kelompok bagian. Yang pertama saya sebut subject pronouns 1 dan yang kedua adalah subject pronouns 2. Kenapa dikelompokkan? Agar nanti pemahaman kalian akan lebih mudah. Jadi perhatikan baik-baik dan ikuti ya. Yang pertama, I artinya saya. Itu untuk orang pertama tunggal. Jadi tunggal maksudnya satu orang. Saya itu biasanya satu orang. Gitu. Yang kedua, you artinya kamu atau kalian. Jadi ini untuk orang kedua, bisa tunggal, bisa juga jamak. Jamak itu lebih dari satu orang maknanya. Jadi kalau kita menggunakan kata kalian, berarti itu jamak, lebih dari satu orang. Yang ketiga, we artinya kita atau kami. Jadi ini untuk orang pertama jamak. Yang terakhir, they artinya mereka. Ini untuk orang ketiga jamak.
Sekarang kita masuk pada kelompok subject pronouns kedua. Oke, yang pertama, he. He artinya dia. Dia tapi untuk laki-laki. Ini untuk orang ketiga tunggal. Kemudian she. She artinya dia tapi untuk perempuan. Jadi sama orang ketiga tunggal. Kalau he tadi dia untuk laki-laki, kalau she dia untuk perempuan. Sekarang ada lagi it. It itu artinya iya, tapi bukan untuk orang. Biasa digunakan untuk menggantikan subjek benda atau binatang. Kemudian bagian terakhir saya hanya tambahkan sebagai contoh adalah nama orang. Ya, bisa saja nama binatang, nama benda, nama sungai, nama kota dan sebagainya. Yang penting nama. Jadi itulah dua kelompok subjek yang kita akan pelajari hari ini. Jadi sekali lagi, untuk kelompok pertama ada I, you, we, they. Dan untuk kelompok kedua ada he, she, it. Ingat, he, she, it. Nah, setelah kita mengenal subjek, sekarang kita akan mengenal struktur kedua, yaitu verb atau kata kerja, yang dalam bahasa Indonesia juga bisa dikatakan sebagai predikat. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai kata kerja yang ada kaitannya dengan materi kita, yaitu tentang kegiatan sehari-hari. Perhatikan kosakata berikut dan hafalkan ya. Kalian siap? Ikuti ya. Kita belajar, kita latihan untuk mengucapkannya. Yang pertama, get up. Get up artinya bangun. Have breakfast. Have breakfast, sarapan. Lalu have dinner. Have dinner artinya makan malam. Play games. Play games, bermain games. Selanjutnya take a bath. Take a bath yang artinya mandi. Kemudian sweep the floor. Sweep the floor artinya menyapu lantai. Kemudian sing. Sing artinya menyanyi. Kemudian go to school. Go to school, pergi ke sekolah. Selanjutnya swim. Swim artinya berenang. Kemudian water the plants. Water the plants, menyiram tanaman. Play football. Play football artinya bermain bola. Kemudian go to bed. Go to bed artinya tidur. Kemudian have lunch. Have lunch, makan siang. Study. Study artinya belajar. Kemudian wash dishes. Wash dishes, mencuci piring. Take a shower. Take a shower artinya mandi. Nah, kalau kalian perhatikan, ada dua kata yang maknanya sama, yaitu mandi. Yang pertama adalah kata take a bath. Itu memiliki makna kita mandi tapi di dalam sebuah bak mandi. Kemudian kalau take a shower, maknanya adalah mandi yang badannya disiram menggunakan shower. Jadi kalau orang Indonesia, istilah yang paling tepat digunakan adalah take a shower, karena kita biasa mandi dengan cara menyiram badan kita, ya. Kemudian mop the floor. Mop the floor, mengepel lantai. Lalu pray. Pray artinya berdoa. Kemudian go home. Go home artinya pulang. Kemudian go fishing.
go fishing, artinya memancing. Feed the cattle. Feed the cattle, artinya memberi makan ternak. Selanjutnya, go to the market. Go to the market, artinya pergi ke pasar. Itulah contoh-contoh kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang telah kalian pelajari di atas tadi. Nah, sekarang perhatikan contoh dan perhatikan, pelajari perbedaannya. Perhatikan dalam tabel. Pak Guru akan memberikan 2 buah contoh dari masing-masing kelompok, yaitu dari kelompok subjek 1 dan kelompok subjek 2. Sekarang perhatikan ya, ikuti baik-baik. Yang pertama, I get up in the morning. I get up in the morning, artinya saya bangun di pagi hari. Kemudian kita menggunakan subjek kelompok kedua, he gets up in the morning. He gets up in the morning, yang artinya dia bangun di pagi hari. Dia bangun di pagi hari. Jadi keduanya memiliki subjek ya. Ini subjek I dan he. Kemudian ada kegiatannya atau kata kerjanya, yaitu get up. Sekarang kita lanjutkan pada kalimat berikutnya. Untuk subjek pertama, we go to school at 6:30. We go to school at 6:30. Kami pergi sekolah jam 6.30. Kemudian dari subjek kedua, Rambu goes to school at 6:30. Rambu goes to school at 6:30. Jadi artinya Rambu pergi ke sekolah jam 6.30. Jadi tolong perhatikan perbedaannya. Apakah kalian lihat perbedaannya? Perhatikan kalimat tadi. I get up in the morning. I get up in the morning, artinya saya bangun di pagi hari. Kemudian pada kelompok subjek kedua, he gets up in the morning. He gets up in the morning. Jadi kalian melihat sesuatu, melihat perbedaannya. Perhatikan, ketika kita menggunakan subjek bentuk pertama, contohnya di sini adalah I, maka verbnya, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk dasar. Tetapi ketika kita menggunakan subjek bentuk kedua, he, she, atau it, maka verb atau kata kerjanya akan mengalami perubahan. Jadi simpulannya, jika kita menggunakan subjek kelompok kedua, maka kata kerjanya harus ditambahkan imbuhan s, es, atau ies. Itu adalah kesimpulannya. I get up. Ketika menggunakan subjek kelompok kedua menjadi he gets up. Semoga kalian mulai memahami. Sekarang sudah saatnya kalian membuat kalimat tentang kegiatan sehari-hari kalian, dan kalimatnya harus dibuat lengkap, yaitu nanti ada informasi tentang kegiatan kalian, jadi menggunakan kata kerja tadi, kemudian jam, kemudian bagian waktu. Tetapi jangan lupa tambahkan kata biasanya atau usually, atau gunakan kata selalu. Dalam bahasa Inggrisnya always. Oke, Pak Guru akan memberikan sebuah contoh lagi. Perhatikan dalam tabel berikut. Jadi ini adalah contoh kalimat. Diharapkan kalian bisa membuat sendiri seperti ini. Contoh, I usually get up
at 5 o'clock in the morning. Jadi perhatikan bagian-bagiannya. Subjek, kemudian kita masukkan kata usually atau biasanya, kemudian kita masukkan kata kerja get up di sini contohnya. Lalu kita masukkan informasi waktu atau jamnya at 5 o'clock. Kemudian tambahkan bagian hari in the morning. Jadi saya biasanya bangun jam 5 pagi tepat. Saya biasanya bangun jam 5 pagi tepat. Dalam bahasa Inggris, I usually get up at 5 o'clock in the morning. Kalimat kedua contohnya, I usually have breakfast at 6:15 in the morning. Jadi ada kata usually, ada kata kerja, have breakfast, artinya tadi apa? Sarapan. Kemudian ada informasi jamnya, at 6:15. Jadi jam 6:04. Kemudian ada informasi bagian waktu dalam hari, in the morning, di pagi hari. Jadi artinya saya biasanya sarapan jam 6:04 di pagi hari. Jadi dalam bahasa Inggrisnya dibuat menjadi I usually have breakfast at 6:15 in the morning. Jadi begitu ya. Jadi simpulan atau rumusannya yang bisa kita ambil dari contoh tadi adalah, perhatikan ya, I usually merupakan subjek ditambah kata biasanya. Kemudian tambahkan dalam kalimat kalian nanti kata kerja. Misalnya di sini get up. Kemudian kita masukkan informasi jam. Contoh di sini adalah at 5 o'clock. Dan yang terakhir, jangan lupa informasi mengenai bagian waktunya. Ya, contohnya adalah in the morning. Maka jadilah sebuah kalimat lengkap. I usually get up at 5 o'clock in the morning. Bisa tidak kalian? Saya yakin kalian bisa membuat sendiri kalimat seperti ini ya. Okay, see you on the next lesson. Jangan lupa belajar terus dan latihan. Hafalkan semua kosakata yang telah kalian pelajari. Dan jangan lupa jagalah kesehatan. See you guys. Bye.